Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Kelas 9 MTS Negeri 4 Demak beserta keluarganya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian sehat, baik, kabar baik dan sehat semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kita yang pertama ini yaitu kita akan mempelajari pada semester genap ini, kita akan masuk bab keempat dengan judul Keberagaman Bangsa dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada materi bab 4 ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah yang pertama, menganalisis prinsip persatuan dan kesatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, antar golongan, sara, dan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa sajakah yang akan kita pelajari dalam bab 4? Amati peta konsep berikut ini. Keberagaman bangsa dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika meliputi yang pertama, keberagaman bangsa Indonesia. Nanti akan kita bahas tentang pandangan tentang keberagaman, faktor, penyebab terjadinya keberagaman, dan yang ketiga adalah wujud keberagaman. Yang kita pelajari yang kedua adalah tentang permasalahan yang muncul dalam keberagaman bangsa Indonesia. Serta yang ketiga adalah tentang sikap positif terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan pelajari dua hal dulu. Yang pertama adalah tentang keberagaman bangsa Indonesia. Dan yang kedua, tentang pandangan tentang keberagaman bangsa Indonesia itu sendiri. Pada awal materi, nanti setelah PPT kalian lihat ada ada satu video yaitu tentang keberagaman Indonesia. Silahkan kalian mengamati dan mencatat bila perlu dicatat di dalam buku catatan kalian sehingga biar kalian tahu bagaimanakah keberagaman di Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia adalah di mana bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan atau lebih dikenal dengan istilah archipelago state terluas di dunia beribu-ribu pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, secara geografis, negara Indonesia terdiri atas gugusan pulau-pulau yang terletak pada posisi silang, yaitu di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta adanya dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak Indonesia pada posisi silang ini merupakan letak yang begitu strategis untuk lalu lintas perdagangan serta hubungan internasional. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bernegara, beragam, dan keberagaman itu sendiri bangsa Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan bangsa lain. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi karena tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitasnya yang sangat tinggi.
Bagaimanakah pandangan tentang keberagaman bangsa Indonesia? Keberagaman bangsa Indonesia dapat dipahami melalui dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang secara horizontal, yaitu pemahaman keberagaman berdasarkan fakta adanya satuan-satuan sosial yang dicirikan oleh perbedaan suku bangsa, ras, agama, adat istiadat, dan unsur-unsur kedaerahan lainnya. Sudut pandang horizontal ini bersifat menyamakan atau tidak memandang perbedaan sebagai sesuatu yang memiliki tingkatan tinggi atau rendah serta baik atau buruk. Sebagai contoh, adanya suku bangsa Jawa, Sunda, Batak, dan sebagainya merupakan sudut pandang keberagaman secara horizontal. Sudut pandang secara vertikal, yang kedua ini, yaitu pemahaman keberagaman berdasarkan pada perbedaan-perbedaan yang bersifat vertikal atau tinggi atau rendah. Sudut pandang secara vertikal ini diatur berdasarkan atau diukur juga berdasarkan kualitas atau kadarnya. Sebagai contoh, dari aspek politik, terdapat golongan pejabat, elit politik, rakyat yang pada umumnya aspek ekonomi. Contohnya, terdapat golongan ekonomi menengah ke atas, golongan menengah ke bawah, golongan kurang mampu, tidak mampu. Aspek sosial, budaya, misalnya terdapat golongan berpendidikan tinggi, pendidikan rendah, tidak berpendidikan, dan lain-lain. Itulah sudut pandang secara vertikal. Dan yang pertama tadi secara horizontal. Berikutnya adalah latihan soal. Jawablah pertanyaan berikut. Bagaimanakah keberagaman bangsa Indonesia? Jelaskan menurut pendapat kalian. Yang kedua, jelaskan pandangan kalian tentang keberagaman bangsa Indonesia dilihat dari dua sudut pandang, baik secara vertikal dan horizontal. Nanti dikerjakan ini kalau sudah selesai bab 1 baru dikumpulkan, atau kalau yang sudah membuka Google Classroom bisa langsung dikumpulkan di Google Classroom. Tapi kalau yang lewat WA dikumpulkan nanti di akhir materi bab 1. Menunggu perintah dari Bu Umi sehingga tidak istilahnya bersama satu-satu tapi langsung bersama-sama semuanya mengumpulkan. Baik, dari saya sekian. Terima kasih pada pertemuan pertama kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.